Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi buat teman-teman di rumah. Ya, Kroasia memastikan diri sebagai pemenang juara ketiga dari Piala Dunia Qatar tahun 2022 ini. Setelah tadi malam bertanding melawan timnas Maroko. Maroko harus puas di tempat keempat itu, dan Maroko telah mengukir sejarah di Piala Dunia tahun ini sebagai tim dari negara Afrika Arab yang lolos ke semifinal. Ini adalah prestasi terbesar dari timnas Maroko di Piala Dunia kali ini. Pertandingan tadi malam dimenangkan oleh Kroasia dengan skor 2-1. Cukup tipis ya itu. Permainan memang sangat menarik ya, saling menyerang, dan terlihat memang Maroko cukup mendominasi pertandingan kali ini gitu. Maroko memang ada mungkin masih sedikit demam panggung ya di semifinal Piala Dunia, namun ini adalah prestasi terbesarnya. Dan sepertinya tim nasional Maroko ini pada tahun-tahun ke depan akan terjadi perkembangan yang cukup pesat ya. Ini tentu saja masuknya semifinal di Maroko ini akan membuat sepak bola nasional Maroko tentu saja bergembira dan lebih optimis untuk bagaimana membangun sepak bola di negaranya dan mengikuti kontestasi internasional itu. Oke teman-teman, kita bacakan liputan pertandingan tadi malam. Pertandingan dilakukan di kota Al Rayyan di Stadion Khalifa. Wow, keren. Tuh. Qatar memang stadionnya paling megah di dunia saat ini. Ini adalah Piala Dunia termewah sepanjang sejarah Piala Dunia digelar. Tuh. Kroasia berhasil mengalahkan Maroko 2-1. Hasil ini memastikan Patreni meraih peringkat ketiga di Piala Dunia 2022. Kroasia versus Maroko dalam duel perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2022 berlangsung di Khalifa International Stadium pada Sabtu 17 Desember 2022. Joško Gvardiol membuka gol untuk Kroasia pada menit ke-7 sehingga Atlas Maroko bisa menyamakan kedudukan di menit ke-9 dari Achraf Dari. Mislav Orsic kemudian membawa Patreni unggul saat turun minum berkat golnya di menit ke-42. Babak kedua tak ada gol tambahan yang tercipta. Kroasia menutup laga dengan kemenangan 2-1. Hasil ini memastikan Kroasia menjadi juara 3 Piala Dunia 2022. Kroasia mampu membuka gol kala laga baru berjalan 7 menit. Skema tendangan bebas apik dari Kroasia. Bola dari lini tengah dikirim ke Ivan Perisic yang memberi bola pantul ke depan gawang. Joško Gvardiol menyambar bola dengan sundulan untuk memperdayai Yasin Bono. Maroko bisa menyamakan kedudukan 2 menit berselang juga berawal dari tendangan bebas. Bola kiriman Hakim Ziyech yang kemudian dihalau Lovro Majer justru mengarah ke Achraf Dari di depan gawang. Ia bisa menanduk bola mendahului Dominik Livakovic. Pada menit ke-19 Kroasia mengancam umpan silang Perisic menemui kepala Andrej Kramaric, namun sundulannya masih bisa diamankan Bono. Bono ini kiper yang cukup baik ya tahun Piala Dunia kali ini.
Bono kembali beraksi meredam serangan Kroasia pada menit ke-24. Kali ini ia bisa membendung tendangan dari luar kotak penalti Luka Modric. Wow, Luka Modric ini sepertinya Piala Dunia terakhir dia ya. Ini adalah salah satu legend juga. Itu. Duel sengit memasuki pertengahan babak pertama. Kroasia mendominasi penguasaan bola. Namun Maroko siap melepas serangan cepat jika mendapatkan bola. Maroko punya kesempatan di menit ke-36. Youssef En-Nesyri bisa menanduk sepak pojok Ziyech sundulannya tapi masih melebar. Orsic membawa Kroasia kembali memimpin di menit ke-42. Tanpa kontrol, ia melepas tembakan melengkung dari sisi kiri kotak penalti. Bola sempat menerpa tiang sebelum masuk ke gawang Maroko. Skor 2-1 untuk Kroasia bertahan hingga babak pertama tuntas. Selepas jeda, Kroasia langsung mengancam dari tembakan Orsic. Sepak Orsic membentur salah seorang pemain Maroko hingga berbelok arah. Namun bola masih melebar tipis. Tempo sempat menurun di pertengahan babak kedua. Laga kembali sengit di 15 terakhir laga. En-Nesyri punya peluang kala mendapat ruang di kotak penalti. Livakovic menyelamatkan Kroasia dari kebobolan usai menahan tendangan En-Nesyri. Mateo Kovacic membuang peluang emas pada menit ke-87 berdiri di depan gawang Maroko. Sepekannya justru melebar. Maroko hampir menyamakan kedudukan di menit akhir laga, namun sundulan En-Nesyri menyambut umpan silang masih melambung tipis. Skor 2-1 untuk Kroasia mengakhiri laga. Jadi pertandingan tadi malam cukup seru ya, saling menyerang gitu ya. Namun ada beberapa kejadian yang memang bagi warganet itu adalah penalti untuk Maroko, di mana Achraf Hakimi itu dalam kotak penalti dianggap didorong gitu ya, itu, dan itu diprotes oleh pemain Maroko itu. Namun wasit tidak mengindahkan protes itu, dan hasilnya tetap saja Kroasia menang 2-1 atas Maroko. Maroko memang pemain-pemain muda dan ini adalah pengalaman mereka pertama di semifinal ya, dan perebutan 3-4. Ini adalah prestasi yang luar biasa bagi Maroko itu. Skill Maroko dan stamina cukup hebat gitu ya. Cuman sayangnya memang terlihat Maroko tidak punya playmaker ya di tengah atau gelandang menyerang yang cukup pengalaman, yang itu bisa menyuplai bola ke dalam kotak penalti atau striker gitu. Namun ini adalah awal dari kebangkitan tim nasional Maroko itu. Dan mungkin akan banyak lahir atau Maroko akan fokus membangun tim nasionalnya, dan khususnya memproduksi striker atau melatih lebih tajam lagi striker dari tim nasional Maroko gitu. Jadi luar biasa Piala Dunia kali ini. Seluruh masyarakat dunia bergembira karena ini pasca corona dan sedang ada perang, dan sepertinya seluruh dunia ingin damai dan terus main sepak bola gitu ya. Di Piala Dunia atau sepak bola itu mendamaikan dunia itu. Oke teman-teman, kita jumpa lagi pada liputan berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagaimana Argentina versus Prancis ya, kira-kira siapa yang menang gitu kan. Ini pasti nanti malam ramai gitu ya, ramai, dan sudah siap-siap gitu ya. Jadi harus banyak minum kopi nih biar tidak mengantuk nanti malam ya, dini hari mungkin, atau mungkin jam berapa saya nanti cek gitu ya.
Ini pasti rame, Argentina versus Prancis. Kedua negara ini pernah memegang juara dunia. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, dan sekian, salam damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.